kasus kekerasan seksual di Lombok Timur memang paling tinggi dan cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten kota yang lainnya di Nusa Tenggara Barat. Dari pernikahan usia anak itu muncul lagi nih masalah-masalah baru seperti stunting, kehamilan remaja, kemudian kematian dari anak dan ibu, kemudian ada masalah-masalah baru yang muncul. Ujung-ujungnya ada perceraian. Ya, Kemudian itu yang mengakibatkan banyaknya angka perceraian di desa saya, di desa Menceh. baik Mbak Nurul, itu artinya kondisi saat ini khususnya di Desa Menceh masih terjadi kekerasan seksual pada anak dan remaja bahkan sampai perkawinan anak begitu? Alhamdulillahnya sekarang sudah berkurang. Sangat-sangat miris kalau melihat bagaimana dampak dari pernikahan usia anak tersebut. Karena tidak hanya dari satu masalah yang ditimbulkan, ada banyak masalah-masalah yang lain yang ditimbulkan dari praktik pernikahan usia anak tersebut. Kalian jangan takut untuk berkata tidak kepada orang dewasa yang ingin melecehkan kalian. Halo Semeton Insight, kita ketemu lagi di Insight Talk dan seperti biasa kita kembali hadir untuk memperbincangkan topik-topik yang menarik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa angka perkawinan anak di NTB masih tinggi dan untuk menekannya diperlukan koordinasi atau kolaborasi dari berbagai pihak. Salah satunya adalah komunitas pemuda. Dan kali ini kita akan membahas seperti apa sih sesungguhnya peran komunitas pemuda di Lombok Timur dalam mencegah perkawinan anak. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio Instatalk kali ini bersama kita Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat atau PATBM Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur Lombok Timur. Langsung saja kita sambut Mbak Nurul Hidayah. Yeay. Terima kasih Mbak Nurul sudah bergabung bersama kita hari ini. Mbak Nurul, kita akan berbincang-bincang informasi yang pastinya sangat menarik juga untuk Semeton yang ada di rumah. Dan Semeton, kasus kekerasan seksual di Lombok Timur memang paling tinggi dan cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten kota yang lainnya di Nusa Tenggara Barat. Dan sejak Januari 2024 saja berdasarkan catatan dari redaksi kami, ada beberapa kasus yang menyedot perhatian publik. Misalnya saja ada kasus pencabulan oleh oknum pimpinan pondok pesantren, lalu ada juga dari oknum guru ngaji, dan bahkan yang sangat mirisnya adalah ada kasus pemerkosaan seorang pelajar di bawah umur yang dilakukan oleh pelajar juga dengan berbagai motif. Sangat disayangkan dan ini sangat miris sekali. Dan hal ini menandakan bahwa anak-anak di Lombok Timur, terutama perempuan, masih sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Dan belum lagi jika solusi dari kasus-kasus itu adalah harus menikahkan korbannya. Jadi sangat disayangkan sekali korban yang justru nantinya kembali akan terjerat perkawinan anak. Ada beban yang nantinya sangat sulit dibayangkan kepada korban yang harus dinikahkan karena kasus tersebut. Lalu yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Nurul gitu ya, apakah memang seperti ini yang terjadi? Ini sangat miris sekali. Kenapa sih sampai akhirnya di Lombok Timur sampai detik ini angka kekerasan seksual di Lombok Timur masih tinggi? Faktornya yaitu anak-anak ini ya takut untuk melapor. Jadi saat mereka mendapatkan kekerasan, saat mereka mendapatkan pencabulan itu, mereka takut karena ada stigma masyarakat terkait dengan hal itu. Rata-rata menyalahkan korban. Masyarakat masih menganggap bahwa itu salah si anaknya, salah si perempuannya. Kenapa mau? Padahal kan sebagai korban, apalagi perempuan, kita itu merasa takut, tetapi karena
ada relasi kuasa seperti yang dibilang oleh guru, Iya, iya, oleh pimpinan pondok, ada relasi kuasa di sana yang menyebabkan mereka anak-anak ini takut untuk melapor. Nanti jangan-jangan saya yang disalahkan karena selama ini di masyarakat ketika ada kasus tersebut iya, iya. disalahkan itu korban. Kenapa Berarti mau begitu? Jadi kita di PATBM sendiri memberikan pemahaman kepada teman-teman muda bahwa kalau tidak berani melapor ke pemerintah desa atau orang dewasa bisa melapor ke PATBM atau ada forum-forum pemuda yang lain agar kita juga ada solusi yang akan diberikan, tidak harus dinikahkan begitu. baik, berarti harus berani speak up begitu ya. Kalau tadi sudah dikatakan di awal ada beberapa kasus, lalu ternyata disampaikan oleh Mbak Nurul tadi Semeton bahwa ternyata masih ada ketakutan dari khususnya korban perempuan untuk menceritakan semuanya. Itu artinya bisa jadi masih banyak kasus yang lainnya lagi yang sebenarnya belum di-up begitu ya karena tidak berani untuk berbicara. Lalu pertanyaannya kenapa sih masih saja terjadi kasus kekerasan seksual itu Mbak Nurul? Pasti Mbak Nurul sudah banyak mendengar cerita ya dari anak-anak yang sudah melapor yang mungkin takut berbicara dengan orang lain. Ternyata PT ABM juga PATBM hadir untuk memfasilitasi anak-anak yang menjadi korban. Sejauh ini kenapa sampai bisa terjadi? Sejauh ini karena yang pertama mungkin orang dewasa ini tidak bisa mereka menganggap bahwa ini anak ya, mereka tidak bisa melawan, jadi akan gampang untuk dilecehkan, kemudian diperkosa begitu. Itu artinya pemahaman tentang diri untuk melindungi diri dari si korban juga sampai detik ini masih kurang gitu ya. Apakah itu masih terlihat jelas di kawan-kawan sekitar, anak-anak kita, remaja-remaja kita? Contohnya seperti apa sih Mbak Nurul? Contohnya seperti misalnya anak-anak ini apalagi yang perempuan, mereka kan ada pertemuan, tetapi di sana ada orang dewasanya. Mereka ada tanggapan tersendiri nih terkait hal tersebut, tetapi untuk mengeluarkan pendapatnya itu masih takut-takut. Takutnya nanti orang dewasa ini tidak tidak menerima, atau takut nanti salah ucap, atau takut nanti disalahkan begitu. Jadi kembali lagi banyak ketakutan yang muncul, terutama takut disalahkan begitu. Sejauh ini dari yang Mbak Nurul sudah dampingi mungkin ya, atau sudah lihat di lapangan sendiri, anak-anak yang menjadi korban ini sendiri secara psikologis dan fisiknya apa yang harus dibantu begitu, atau yang terlihat sejauh ini kondisinya seperti apa sih mereka, atau biasa-biasa saja, atau memang benar-benar butuh pendampingan khusus gitu? Benar-benar butuh pendampingan khusus. Ya, bagaimana nih Mbak? Ini kayaknya Mbak Nurul ini kayaknya agak sedih gitu ya dalam hati banget. Gimana nih Mbak? Boleh cerita dikit Mbak? Banyak nih teman-teman atau kawan-kawan muda yang menjadi korban. Salah satunya ada yang sampai di isolasi. Dia dipindahkan ke seberang pulau, ke keluarganya yang lain karena di sini sudah beritanya sudah menyebar dan balik lagi yang disalahkan itu korban. Kenapa mau? Kenapa tidak melawan? Jadi khususnya mungkin mereka butuh dampingan psikologis, kemudian butuh untuk didengarkan, karena kita juga butuh pendekatan yang ekstra untuk korban, karena kan mereka tidak akan serta-merta percaya kepada orang baru yang katanya akan membantu. Tapi tapi mereka cuma ingin tahu bagaimana sih kronologi kronologi. Lebih ke kepo gitu ya, dibandingkan dengan ingin membantu. Jadi
rata-rata korban malah akhirnya menutup diri untuk itu. Bisa dikatakan begitu Mbak Nurul ya? Rata-rata juga menjudge korban. Nah, itu Itu dia yang buat tuh korban ya. takut untuk bercerita. Jadi sekali lagi untuk kawan-kawan semua Turn Insight yang perempuan harus lebih strong lagi untuk melindungi dirinya begitu ya. Dan buat teman-teman yang sudah menjadi korban tetap semangat begitu ya Mbak Nurul. Mbak Nurul, kalau tadi kan kita berbincang sedikit mengenai korbannya gitu ya. Saya boleh menelisik sedikit ke pelakunya. Ini kenapa sih pelakunya masih saja gitu ya? Kalau tadi kan melihat ini anak-anak kayaknya bisa nih gitu. Tetapi apa sih yang sampai akhirnya bisa memicu orang tersebut melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak atau remaja sejauh ini yang Mbak Nurul tahu? Sejauh ini kalau untuk ini sih lemahnya hukum. Oke. Lemahnya hukum eh, seperti yang kita tahu sekarang ada kasus pencabulan yang hukumannya cuma sekedar diturunkan dari jabatannya, diturunkan dari pangkatnya, tidak tidak dipenjarakan, tidak diberikan sanksi yang tegas. Jadi si pelaku ini jadi merasa oh aman, sanksinya tidak terlalu berat begitu. Itu yang menyebabkan pelaku semakin berani dan ada pelaku-pelaku lainnya yang muncul begitu. Terkait juga mungkin para pelaku ini ada kesenangan tersendiri untuk melakukannya dengan Anak-anak ya. Iya. Ataupun remaja Ataupun begitu ya. remaja. Jadi ini miris juga, kembali lagi dibutuhkan kerjasama banyak pihak dan perhatian khusus juga. Kalau tadi kan kita pelaku yang dewasa ya, tapi kemarin kita juga sempat melihat pelaku yang ternyata juga anak-anak di bawah umur. Apa sih sampai akhirnya kok anak-anak ini bisa melakukan hal itu? Padahal kategorinya adalah masih anak-anak di bawah umur. Gimana Mbak Nurul? Gini ya, tontonan mungkin. Ya. Karena kan sosial media sekarang sudah sangat amat mudah dijangkau oleh anak-anak. Ya. Terus tontonannya juga berbagai ragam, tidak ada saringan. Ya. Apalagi kalau tidak ada dampingan dari orang tua, gitu. Jadi mereka ikut-ikutan. Karena kan anak muda ini tempatnya penasaran, ingin mencoba hal-hal baru. Jadi apa yang mereka tonton tanpa saringan, tanpa adanya bimbingan dari orang tua atau orang dewasa, mereka akan terus-terusan penasaran, ini rasanya gimana? Ini kalau begini akan bagaimana? Tapi dampaknya ke depan mereka tidak pikirkan. Asalkan mereka tahu, mereka penasaran nih, kayak gini gimana sih? Gitu. Oke, baik. Selanjutnya kalau tadi kita membahas tentang faktor sampai akhirnya kekerasan seksual ini masih terjadi. Kita memang paham bahwa anak-anak sekarang memang melek gadget gitu ya. Bahkan mengakses pornografi juga cukup mudah sampai akhirnya itu bisa menjadi salah satu pemicunya juga. Tetapi bisa dikatakan juga bahwa anak-anak ini kurang produktif gitu. Jadi bingung mau ngapain ya sampai akhirnya terjerumuslah. Apakah bisa dikatakan kurangnya aktivitas produktif anak-anak di Lombok Timur juga memicu terjadinya kekerasan seksual? Bisa. Karena mereka sepertinya di sekolah juga kurang melakukan aktivitas. Karena kebetulan saya juga ngajar. Anak-anak SMP ini karena adanya peraturan bahwa guru tidak boleh terlalu keras kepada murid, jadi mereka merasa menang begitu. Ada ininya, ada dampak negatifnya. Mereka merasa menang bahwa apapun yang saya lakukan, guru tidak akan berani begitu. Jadi mereka semena-mena, bahkan saat belajar, saat prosesi belajar, mereka tidur. Kalau ditanya, kamu ngapain? Tadi malam tidur jam berapa? Jam 12, jam 2, bahkan ada yang tidak tidur. Ngapain? Gitu. Main game. Selain main game mungkin yang lain-lain gitu kan yang tidak pantas. Ngapain main game? Terus kalau kegiatan setelah pulang sekolah apa? Pegang HP. Kegiatan yang lain nggak ada. Jadi mungkin anak-anak remaja atau teman-teman muda ini butuh
diajak untuk melakukan kegiatan yang lebih positif, Ya. berkegiatan untuk mengisi waktu luang mereka. Apakah itu sudah pernah dilakukan Mbak Nurul dengan tim ataupun di sekolah begitu? Di PATBM sendiri kami mengajak teman-teman muda yang lain yang ada di desa untuk melakukan kegiatan. Seperti misalnya ada pertemuan rutin, kami mengajak teman-teman muda. Tapi balik lagi, cuma sedikit yang datang karena butuh kesadaran dari diri. Teman-teman ini masih belum tahu nih, ngapain sih saya harus ikut kegiatan itu. Ngapain, mending diam di rumah gitu. Jadi kesadaran diri sih yang belum untuk teman-teman muda. Oke, baik. Mbak Nurul, saya paham gitu ya, PATBM ini lahir berangkat dari keresahan kita bersama. Boleh diceritain sedikit nggak sih Mbak Nurul, ini awal mula sampai akhirnya PATBM ini terbentuk? PATBM ini terbentuk awalnya itu tim Rutgers yang sekarang YGSI datang ke desa, mengajak teman-teman dari setiap dusun itu ada perwakilan untuk melakukan kegiatan. Kami nih tim YGSI, tim Rutgers membawa kami mengangkat isu-isu ini di desa. Bagaimana kalau teman-teman muda ikut dalam kegiatan ini? Jadi 1 kali, 2 kali saya dan teman-teman PATBM ikut. Wah, ini memang relate atau yang dengan apa yang kami temukan di desa, karena sampai dengan tahun 2021 di sekitar saya bahkan ada saudara-saudara saya, teman-teman yang melakukan pernikahan usia anak. Dari pernikahan usia anak itu muncul lagi nih masalah-masalah baru seperti stunting, kehamilan remaja, kemudian kematian dari anak dan ibu, kemudian ada masalah-masalah baru yang muncul. Ujung-ujungnya ada perceraian. Kemudian itu yang mengakibatkan banyaknya angka perceraian di desa saya, di desa Menceh. Kemudian itu yang menyebabkan, oh iya, mau nih, boleh nih ikut kegiatan ini gitu. Jadi sampai sekarang masih aktif. Alhamdulillah. Baik Mbak Nurul, itu artinya kondisi saat ini khususnya di desa Menceh masih terjadi kekerasan seksual pada anak dan remaja, bahkan sampai perkawinan anak begitu? Alhamdulillahnya sekarang sudah berkurang. Alhamdulillah. Berkurang banyak. Yang awalnya itu setiap dusun, setiap 2-3 bulan itu ada. Apalagi kalau lagi setelah ada musimnya gitu ya. Ada musimnya setelah panen. Baik. Iya, itu ada. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jauh, sudah sangat berkurang karena adanya PATBM, adanya YGSI yang memfasilitasi kami untuk melakukan kegiatan dan mensosialisasikan bagaimana sih, apa sih dampak dari pernikahan usia anak itu, apa sih dampak dari kehamilan remaja itu. Jadi alhamdulillahnya sekarang sudah sangat berkurang. Ya, baik. Keresahan apa sih sebenarnya yang dirasakan sekali oleh masyarakat khususnya di desa Menceh sampai akhirnya lahir PATBM ini, lalu yuk kita sama-sama bergerak gitu. Seperti apa sih awalnya sampai akhirnya semuanya bergerak bersama untuk menekan angka ini? Di desa Menceh itu sendiri, angka anak yang menikah di usia anak itu awalnya sangat tinggi. Kemudian muncul nih masalah-masalah baru dari kan yang laki-laki belum ada skill, tidak ada skill untuk bekerja jadi mereka akan ke luar negeri, khususnya ke Malaysia. Jadi tapi di sana muncul masalah baru lagi. Nanti yang laki-lakinya psikologisnya belum matang untuk mereka menjalani pernikahan. Yang perempuan belum siap untuk hamil tapi sudah hamil, yang laki-laki belum siap jadi bapak tapi sudah akan jadi bapak. Jadi nanti ujung-ujungnya cekcok, kemudian terjadinya perceraian. Itu yang menyebabkan masyarakat itu, wah, kalau seperti ini terus nanti tidak ada generasi selanjutnya di desa.
Kemudian terbentuklah PATBM dan kami sama-sama mensosialisasikan bagaimana apa sih dampak dari pernikahan usia anak ini selanjutnya, terus bagaimana sih agar pernikahan usia anak ini tidak terjadi. Kami tidak hanya mensosialisasikan kepada teman-teman muda, tetapi kami juga mensosialisasikan kepada para orang tua, karena pada kenyataannya pernikahan usia anak itu ada campur tangan orang tua dan lingkungan juga. Ini yang sangat disayangkan begitu ya, bukan menyalahkan si anak, tapi ternyata ada dorongan dari orang tua begitu ya Mbak Nurul. Mbak Nurul, ini senang sekali kita mendengar ada keberadaan dari PATBM. Lalu sebenarnya berapa sih anggota PATBM Desa Menceh ini dan apa saja programnya, kita ingin tahu nih. Kalau di Desa Menceh, kami yang aktif ada sekitar 12 ya? Tetapi sekarang ini sudah waktunya untuk kami regenerasi juga. Kami sedang merekrut untuk teman-teman muda yang lain agar ikut aktif dalam PATBM. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan kami ada sosialisasi, kemudian kampanye, penyebaran pamflet. Kemudian kami di PATBM Desa Menceh juga pernah membuat sebuah film pendek terkait dengan bahayanya pernikahan usia anak. Baik. Kemudian saat ini dekat-dekat ini kami akan melakukan kegiatan festival desa, yang dimana di sana kami akan mengajak teman-teman muda, kemudian anak-anak untuk berkegiatan, untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Di sana kami akan sisipkan kampanye terkait dengan bahayanya pernikahan usia anak, kehamilan remaja, serta kekerasan berbasis gender dan seksual. Baik, ini kabar menarik juga gitu ya. Ada program-program yang menarik yang diharapkan nanti ini bisa sukses mengedukasi masyarakat begitu ya. Nah, seperti dijelaskan, Semeton PATBM Desa Menceh ini merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil atau komunitas yang ada di Lombok Timur. Setidaknya ada 3 desa lainnya yang punya kelompok serupa, yaitu ada di Desa Jerowaru, Desa Paremas, dan juga ada Desa Greneng Timur. Dan PATBM ini merupakan inisiasi dari Yayasan Gemilang Sehat Indonesia yang pada 2021 dibentuk sebagai langkah awal untuk memulai program Power to Youth yang berfokus pada upaya pencegahan perkawinan anak, kehamilan remaja, dan juga kekerasan berbasis gender dan seksual. Lalu Mbak Nurul, ini seperti apa sih peran dari kawan-kawan yang ada di PATBM untuk menekan dan juga mencegah kasus perkawinan anak khususnya yang ada di Desa Menceh? Kami melakukan sosialisasi, melakukan kampanye-kampanye, kemudian penyebaran pamflet. Kami juga mengajak teman-teman muda untuk berkegiatan. Di sana kami berharap bahwa kalau teman-teman muda ini ada kegiatan yang positif, jadi mereka teralihkan untuk tidak melakukan pernikahan usia anak, bahkan yang lebih hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Jadi kami di sini lebih mengajak teman-teman muda untuk ikut serta dalam berkegiatan. Jadi sampai saat ini juga alhamdulillahnya angka pernikahan usia anak sudah sangat menurun di Desa Menceh. Jadi kami juga bekerja sama dengan pemerintah desa untuk menekan hal tersebut. Baik, itu artinya di sini PATBM juga sudah melakukan pendekatan khusus gitu ya dengan pemerintah desa untuk bersama-sama berjuang untuk menekan angka kasus perkawinan anak ini sendiri gitu. Dan selanjutnya kolaborasi apa saja yang sudah dilakukan dengan pemerintah desa? Kalau tadi sudah bersama-sama melakukan pendekatan, kolaborasinya sudah berjalan seperti apa, Mbak? Kami sudah ada peraturan desa yang terkait dengan larangan pernikahan usia anak. Kemudian dari desa juga kebetulan hari ini ada penetapan RKPDes dan di sana aspirasi dari teman-teman muda juga sudah dimasukkan. Baik. Setiap musrembang, setiap kegiatan di desa itu sekarang sudah mengikut sertakan teman-teman muda dan keterlibatan perempuan. Jadi di sana pemerintah desa sudah membuka dan memberikan kesempatan untuk teman-teman muda dan perempuan untuk memberikan masukan
terkait dengan apa sih yang akan mereka lakukan begitu. Dan kegiatan yang akan kami lakukan juga ada campur tangan ada bantuan dana dari pemerintah desa. Advokasi seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman PATBM sampai akhirnya bisa masuk ke pemerintah desa begitu? Kebetulan pemerintah desa itu welcome. Jadi kami sebagai orang muda di desa diberikan kesempatan untuk berbicara dengan pemerintah desa, terutama kepala desanya, kemudian sekretaris desa. Kebetulan sekretaris desa kami juga ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh YGSI. Jadi sedikit banyak beliau tahu bagaimana dan apa yang dibutuhkan. Jadi kami dari PATBM itu lebih santai dan lebih gampang untuk melakukan advokasi kepada beliau. Contohnya misalnya seperti apa yang sudah pernah disampaikan kepada pemerintah desa? Dari tahun 2024 itu kami ingin ada tempat untuk PATBM itu berkegiatan atau untuk orang muda di desa itu berkegiatan. Kami ingin ada perpustakaan. Kemudian kami ingin ada dana yang dikhususkan untuk kami PATBM atau orang muda itu berkegiatan. Dan alhamdulillahnya sudah di ACC dan perpustakaannya sudah berdiri dan tahun 2025 anggaran tahun 2025 ini kami ingin ada lapangan untuk teman-teman muda melakukan kegiatan misal olahraga agar mereka ada kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan. Jadi sudah dimasukkan juga. Baik, luar biasa sekali. Berarti itu artinya sudah ada anggaran dana desa yang dipersiapkan, bahkan tadi perpustakaan, lalu juga ke depan pengennya lapangan gitu ya. Semoga nanti bisa segera terwujud. Namun pertanyaannya, apakah dana itu cukup bisa dimaksimalkan dengan baik oleh Mbak Nurul dan kawan-kawan? Cukup. Karena setiap kami berkegiatan dari dana dari desa, kami tidak diberikan serta-merta semuanya sih, tapi setiap ada kegiatan ada dana dari desa. Itu yang kami gunakan, dana yang memang awalnya sudah ditetapkan untuk digunakan oleh orang muda, oleh PATBM. Dana sudah digelontorkan, perpustakaan sudah ada, program juga sudah dijalankan. Lalu respon dari masyarakat, anak-anak, remaja, target dari program tersebut seperti apa? Apakah sudah positif, sudah ada perubahan, sudah terlihat aktif dan melakukan aktivitas yang positif atau bagaimana Mbak Nur? Alhamdulillahnya sudah. Teman-teman muda itu kalau kami melakukan kegiatan, misalnya seperti tahun lalu kami sudah melakukan youth camp, orang-orang muda itu sangat antusias untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang kegiatan sosialisasi, teman-teman muda juga sangat antusias untuk ikut. Kami juga masuk ke sekolah-sekolah. Kebetulan di Desa Mence itu ada 2 sekolah intervensi dari YGSI sendiri. Kami sering melakukan kegiatan sosialisasi di sekolah tersebut. Berarti memang sudah berjalan koordinasinya dengan baik gitu ya. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nurul ada 12 orang yang ada di PATBM ini sendiri. Sejauh ini tantangan yang dihadapi bersama tim kira-kira apa? Boleh tahu sedikit Mbak Nurul? Iya, awal PATBM ini berdiri, ada salah satu anggota PATBM kami di salah satu dusun. Kebetulan di dusun tersebut ada praktik pernikahan usia anak. Praktik? Iya. Kemudian ada pelaporan yang melaporkan hal tersebut. Nah, yang kebetulan ada anggota kami di dusun tersebut, itu yang dianggap melaporkan hal tersebut. Jadi dia mendapatkan bulian dari teman-teman dusunnya, kemudian dari orang tuanya juga, dari para orang tua juga. Mereka bilang, kenapa harus dilarang? Mereka kan mau sama mau, malahan bagus mereka mau menikah daripada harus melakukan hal-hal negatif begitu. Sampai teman anggota kami ini takut untuk ikut berkegiatan, kemudian takut untuk keluar rumah karena sudah buliannya sudah
keras. Saat dia keluar rumah, dia mendengar hal tersebut, kemudian saat dia ketemu teman-teman yang lain, dia dibicarakan, bahkan di grup WA dusunnya dia disindir-sindir dengan kata-kata yang pedas. Jadi dia takut sampai nangis, teman anggota kami ini. Kemudian ada pelaporan ke ketua PATBM kami, baru ditindaklanjuti. Diajaklah bertemu teman-teman dusun, kemudian kawil dari dusun tersebut, dibicarakan baik-baik. Kenapa harus seperti ini? Kemudian jadi ditemukan titik tengahnya, kemudian para pelakunya juga meminta maaf kepada teman kami ini. Yang sampai sekarang alhamdulillah tidak ada seperti itu lagi. Alhamdulillah ya, jangan sampai nanti membuat ciut hati teman-teman PATBM yang sisa 11-nya gitu ya. Jadi masih tetap semangat terus begitu ya untuk mengedukasi masyarakat sekitar. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai tantangannya, lalu tadi juga anggaran dana sudah ada, diberikan fasilitas untuk kegiatan yang positif dan produktif. Namun pertanyaannya, apakah ada program-program pemberdayaan yang bisa diberikan kepada anak-anak kita, remaja-remaja kita yang terlibat kasus perkawinan anaknya di Mbak Nurul? Kebetulan tahun lalu sudah ada pelatihan tata boga untuk ibu-ibu, agar mereka bisa melakukan agar mereka bisa dapat memasukkan, tidak hanya tidak hanya mengharapkan dari pemberian suami. Jadi kami melakukan pelatihan kepada ibu-ibu, kemudian teman-teman muda yang lain juga, siapa yang mau ikut boleh ikut dalam pelatihan tersebut, agar ilmu yang didapatkan dari pelatihan bisa diterapkan di rumah. Jadi mereka bisa membuka usaha sendiri, kemudian mendapatkan pendapatannya sendiri. Gitu. Sejauh ini kira-kira adakah pendampingan khusus kepada kawan-kawan yang sudah menjadi korban perkawinan anak ini, atau dilepas begitu saja oleh PATBM? Kami dari PATBM, kalau teman-teman melakukan pernikahan usia anak, rata-rata itu keluar desa. Baik. Jadi kami tidak tahu nih gimana kabarnya, kemudian apa tindak lanjut selanjutnya, karena rata-rata yang melakukan pernikahan usia anak dari desa Mence itu yang perempuan, yang laki-lakinya itu jarang. Jadi meninggalkan desa, mereka meninggalkan suami, desa mengikuti suami. Jadi semoga kedepannya bisa mendengar lagi kabar dari mereka nih kedepannya seperti apa, agar bisa menjadi bahan edukasi juga untuk anak-anak dan remaja yang lainnya yang ada di desa Mence. Lalu Mbak Nurul, harapan PATBM kedepannya dalam upaya pencegahan dan juga penekanan kasus perkawinan anak, kehamilan remaja, dan juga KBGS di desa seperti apa? Kami dari PATBM, harapan kedepannya sudah pasti semoga di tahun-tahun selanjutnya itu angka kasus pernikahan usia anak, kehamilan remaja, dan kekerasan berbasis gender dan seksual itu sudah minim, bahkan semoga saja bisa 0 angka pernikahan usia anak, karena sangat-sangat miris kalau melihat bagaimana dampak dari pernikahan usia anak tersebut, karena tidak hanya dari satu masalah yang ditimbulkan, ada banyak masalah-masalah yang lain yang ditimbulkan dari praktik pernikahan usia anak tersebut. Ya, betul sekali. Dan terakhir, pesannya kira-kira seperti apa untuk remaja-remaja kita yang tentu sedang menonton podcast kita kali ini? Silakan. Untuk teman-teman muda, khususnya perempuan, kalian jangan takut untuk berkata tidak kepada orang dewasa yang ingin melecehkan kalian. Dan kalian, teman-teman muda, perempuan maupun laki-laki, kalian masih punya masa depan, dan harapan orang tua kepada kalian itu masih ada. Kalian tidak boleh menyia-nyiakan masa muda kalian yang hanya datang satu kali ini dengan melakukan hal-hal yang negatif. Isilah masa muda kalian dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif di dalam sekolah maupun di luar sekolah.
Baik, terima kasih Mbak Nurul. Pesannya luar biasa sekali diterima dengan baik oleh remaja-remaja kita yang sedang menyaksikan Insight Talk kita kali ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Nurul dan tentu saja semua teman Insight. Sekali lagi mari kita bersama-sama stop dan perangi kekerasan seksual pada anak dan remaja. Terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan follow Insight Lombok di kanal media sosial. Sampai jumpa. Dadah.